got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Ferawati Fajrin SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Pengaruh Grand Produk dan Grand Life Cycle terhadap minat beli ulang produk Yellowfit Studi pada generasi Gen Z di Kota Tangerang. Perkenalkan, nama saya Rosa Marta Livia dengan NIM 2206010084, kelas 6G Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi ini yaitu bab 1 pendahuluan dan bab 2 ada kajian pustaka dan bab 3 ada metode penelitian. Langsung saja pada bagian ini pendahuluan penulisan proposal di berbagai masalah yaitu kesadaran lingkungan generasi Z di usia 18-27 tahun dikenal peduli pada isu lingkungan dan gaya hidup berkelanjutan, namun belum tentu melakukan pembelian ulang produk ramah lingkungan. Salah satu brand yang menargetkan segmen adalah Yellowfit Kitchen yang menerapkan prinsip keberlanjutan seperti penggunaan kemasan, daur ulang kampanye digital hidup sehat. Selanjutnya, berdasarkan data, jumlah pengguna Yellowfit meningkatkan signifikan dari sekitar 20.000 orang pengguna pada tahun 2019 menjadi 250 pengguna di tahun 2024. Selanjutnya, pada Research Gap, misalnya studi yang mengkaji Grand Product dan Grand Life Cycle secara simultan, khususnya pada konsumen Gen Z di kota urban di Kota Tangerang. Diidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, kesadaran lingkungan yang tinggi tidak selaku mendorong pembelian ulang. Kedua, Grand Produk belum tentu menjadi faktor utama pembelian ulang. Dan yang ketiga, temuan sementara menunjukkan Grand Life Cycle lebih berpengaruh terhadap pembelian ulang dibandingkan Grand Produk. Dan yang keempat, penelitian sebelumnya jarang mengkaji Grand Produk dan Grand Life Cycle secara bersamaan. Dan yang kelima, perusahaan perlu strategi pemasaran berkelanjutan yang sesuai dengan nilai generasi Z. Penulis juga memperlakukan pembatasan masalah, yaitu penelitian ini dilakukan dan difokuskan pada pengaruh Grand Produk dan Grand Life Cycle terhadap minat beli ulang konsumen di generasi Z di Kota Tangerang, pengguna produk Yellowfit Kitchen. Penulis juga membuat rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah Grand Produk berpengaruh terhadap minat beli ulang produk Yellowfit pada generasi Z di Kota Tangerang? Yang kedua, apakah Grand Life Cycle berpengaruh terhadap minat beli ulang produk Yellowfit pada generasi Z di Kota Tangerang? Yang ketiga, apakah Grand Produk dan Grand Life Cycle berpengaruh secara simultan terhadap minat beli? Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis paparkan tadi, tujuan penelitian adalah yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana atribut ramah lingkungan pada produk Yellowfit mempengaruhi keinginan konsumen mudah untuk melakukan pembelian ulang, dan yang kedua, untuk mengidentifikasi peran gaya hidup ramah lingkungan yang dijalani konsumen dalam mendorong loyalitas terhadap produk Yellowfit, dan yang ketiga, untuk menentukan variabel mana yang memiliki pengaruh lebih dominan terhadap keputusan pembelian ulang konsumen. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu ada dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini memperkaya kajian ilmiah di bidang pemasarannya khusus terkait pengaruh Grand Produk dan Grand Life Cycle terhadap minat beli ulang. Dan untuk manfaat praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi Yellowfit pada pelaku bisnis lainnya untuk menyusun strategi pemasaran yang sesuai dengan nilai keberlanjutan dan gaya hidup generasi Z. Bab 2 ada kajian pustaka. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Theory of Planet Behavior, yaitu penelitian ini menggunakan Theory of Planet Behavior yaitu TPB sebagai grand teori. Teori ini dikembangkan oleh Azen 1991 untuk menjelaskan hubungan antara sikap individu, norma sosial, dan persepsi kontrol dalam membentuk nilai dan perilaku. Selanjutnya, dalam kajian teori, penelitian ini juga mengacu pada konsep manajemen pemasaran yang merupakan salah satu komponen penting dalam perusahaan. Selanjutnya ada definisi minat beli ulang yang menurut Cole dan Kotler 2016, minat beli ulang adalah kecenderungan konsumen untuk melakukan kembali. Selanjutnya ada definisi Grand Product yaitu menurut Plonsky 1994, Grand Product atau produk ramah lingkungan adalah produk yang dirancang dan diproduksi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan selama seluruh siklus hidupnya mutlak dari bahan baku, proses produksi, distribusi hingga pembuangan. Selanjutnya ada definisi Grand Life Cycle yaitu menurut Angra
Nuraini dan Putra 2024, Green Life Cycle adalah pola hidup yang mengutamakan tanggung jawab terhadap lingkungan yang tercermin dalam kebiasaan konsumsi dan aktivitas sehari-hari seperti mengurangi sampah. Selanjutnya di sini ada penelitian relevan, yaitu yang pertama dari menurut Lutfi dan Kirono 2023. Dalam penelitiannya yang dimuat Dynamic Management Journal, mereka menyatakan bahwa green produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang. Dan yang kedua, menurut Rizky dan et al. 2018 dari Jurnal Jamie, peneliti ini menyatakan bahwa green produk berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian ulang, relevansi pendukung teori. Dan yang ketiga, ada menurut Bacin 2023 dalam Jurnal Ekonomi Integra, Bacin menyatakan bahwa green produk berpengaruh positif terhadap minat beli ulang dengan premediasi melalui gen apprenticing. Yang keempat, ada dari Handoko dan Arifin 2021 dalam penelitiannya yang dimuat dalam Jurnal Manajemen Organisasi dan Bisnis menyimpulkan bahwa green produk berpengaruh positif terhadap minat beli ulang konsumen, khususnya melalui pendekatan green apprenticing. Dan yang kelima, ada dari Muli et al. 2024 dalam Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis juga menyatakan bahwa green produk dan green brand secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Selanjutnya, kerangka berpikir bisa dilihat dari slide, yaitu dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen dan satu variabel dependen, yaitu X1 adalah green produk, yaitu persepsi konsumen terhadap atribut ramah lingkungan dari produk seperti bahan baku, konsumen, dan proses produksi. X2 adalah Green Life Cycle, yaitu gaya hidup konsumen yang mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan seperti pengolahan sampah, konsumsi hemat lingkungan atau energi, dan penggunaan produk yang ramah lingkungan. Y adalah minat beli ulang, yaitu kecenderungan konsumen, khususnya generasi Z, untuk melakukan pembelian kembali terhadap produk Yellow Fit berdasarkan pengalaman positif sebelumnya. Nah, dari kerangka berpikir tadi, penulis dapat membuat hipotesis, yaitu H1, green produk memiliki pengaruh terhadap minat beli ulang konsumen terhadap produk Yellow Fit, dan H2, yaitu ada Green Life Cycle berpengaruh terhadap minat beli ulang konsumen terhadap produk Yellow Fit, dan H3, yaitu ada green produk dan Green Life Cycle berpengaruh secara simultan terhadap minat beli. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian. Untuk jenis data ini menggunakan data kuantitatif dan desain, yaitu cross-section. Dan adapun populasi dari metode penelitian, yaitu menurut Sakran 2003 mengungkapkan pengertian populasi sebagai keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal-hal yang menarik bagi penulis untuk ditelah. Dan adapun sampel dari metode penelitian, yaitu menurut Haijo et al. 2023, sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan full voice sampling. Dan adapun teknik pengumpulan sampel, yaitu penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling, dan adanya kriteria responden yang dijadikan sampel, yaitu yang pertama generasi Z berusia 18-17 tahun, yang kedua berdomisili di kota Tangerang, yang ketiga pernah membeli atau mengonsumsi produk Yellow Fit Kitchen minimal 1 kali. Selanjutnya di sini ada ukuran sampel. Penulis memakai rumus Cochrane. Berdasarkan perhitungan sampel tersebut, maka jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 96 responden, yang kemudian dalam penelitian ini dibuatkan menjadi 100 responden. Selanjutnya, untuk tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2025. Dan untuk teknik pengumpulan data, yaitu ada data primer dan data sekunder. Selanjutnya yaitu ada data diolah, yaitu Statistical Product and Service Relation dan SPPS. Untuk skala pengukuran, yaitu penulis memakai skala Likert, yaitu ada kisi-kisi instrumen minat beli ulang, root case intention. Indikatornya ada keinginan membeli ulang, rekomendasi, preferensi terhadap produk, dan green produk. Indikatornya itu ada bahan ramah lingkungan, kemasan lingkungan, proses produksi berkelanjutan, sertifikasi lingkungan. Selanjutnya terdapat analisis data, yaitu ada dua jenis, yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya ada teknik analisis data yang terdiri dari dua, yaitu ada analisis deskriptif dan analisis preferensial. Selanjutnya ada asumsi klasik yang meliputi 5 jenis, yaitu ada uji normalitas, multikolidaritas, heterokodalitas, dan autokorelasi dan linearitas. Terakhir ada uji hipotesis. Digunakan beberapa metode, yaitu ada analisis regressi berganda, uji T dan uji F, dan koefisiensi determinasi R. Baik, itu saja yang saya dapat paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata di akhir kata saya. Ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.